Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzikrihi tatmainnal qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Siksa kubur memang ada. Ada orang yang meragukan, emang ada siksa kubur? Ada orang yang meragukan, emang ada alam akhirat? Mereka yang bertanya seperti ini adalah orang yang tergoda oleh setan dari arah depan. Karena setan menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Summa la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Surat Al-A'raf ayat 17. Kemudian aku akan goda anak turunan Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati anak turunan Adam kecuali sedikit yang bersyukur, kata setan, kata iblis. Yang tidak iman dengan adanya alam akhirat, alam kubur, orang yang tergoda setan dari arah depan, mereka mendapat azab yang pedih. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban 'adzima. Bani Israil ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan adanya alam akhirat, dengan adanya alam kubur, mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Karena mereka tergoda setan, sehingga mereka berleha-leha hidup di dunia. Tidak ada persiapan buat nanti kehidupan di alam kubur. Tidak ada persiapan nanti buat kehidupan di alam akhirat. Mereka enjoy aja. Ayo ngurusin dunia. Mereka kejar dunia. Mereka kejar dunia. Dan selanjutnya. Karena mereka meragukan, bahkan tidak mengimani adanya azab kubur. Apa sih yang namanya azab? Sesuatu yang mendatangkan ketidaknyamanan buat kita. Sesuatu yang menyakitkan buat kita. Itu namanya azab. Yang namanya kubur kita tahu. Manusia meninggal dunia dikuburkan di dalam tanah setinggi 1,5 meter, 1,70 cm dalam tanah. Kenapa dalam tanah? Anda lihat surat Toha 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nuhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kalian aku ciptakan, ke dalam tanah aku kembalikan, dari tanah suatu saat kalian aku bangkitkan. Kita ini asalnya dari tanah. Kenapa belagu? Kenapa sombong? Apa yang dibanggakan? Dari tanah. Minha khalaqnakum. Kalian diciptakan oleh aku dari tanah, kata Allah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Al-Mu'minun 12. Telah aku ciptakan manusia asalnya hanya dari sarang pati yang berasal dari tanah. Kenapa sombong? Dari tanah. Mati, dikubur, dimakan cacing, hancur, kembali di tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nuhrijukum taratan ukhra. Suatu saat kalian dibangkitkan dari tanah. Ditiup sangkakala yang pertama, matilah semua yang hidup, namanya datang kiamat. Ditiup sangkakala yang kedua oleh Israfil, hidup kembali orang yang mati. Dari mana? Dari tanah. Kenapa sombong? Kenapa meragukan alam akhirat? Kenapa meragukan alam kubur? Jelas alam kubur itu ada. Lalu Allah berfirman, lalu aku meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang teguh tadi. Mereka tetap meyakininya baik di alam dunia dan di alam akhirat. Ayat ini menekankan bahwa kehidupan alam kubur itu memang ada. Apa yang dimaksud? Aku meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat teguh. Kalau orang-orang yang beriman dimanapun dia berada, pasti mulutnya mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayat ini mengabarkan yang pertama, terkait ketika kita mati di alam kubur didatangi oleh malaikat.
Orang-orang yang beriman, kata Allah dalam ayat ini, akan meneguhkan iman-iman mereka dengan kalimat yang teguh. Mana kalimat yang teguh? Kalimat syahadat tadi, 2 kalimat syahadat. Itu diucapkan ketika datang kepada mereka malaikat setelah orang yang menguburkan itu melangkah 7 langkah. Mereka didatangi oleh malaikat. Masya Allah. Lalu orang yang beriman akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Inilah yang disebut meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat teguh di dunia dan di akhirat. Artinya orang benar-benar beriman kepada Allah yang rukun iman yang 6 tadi, baik di alam dunia maupun mereka setelah meninggal dunia, di alam kubur tetap teguh hati mereka dengan kalimat teguh yang disebut dengan 2 kalimat syahadat. Tetap teguh dimanapun, mantap. La ilaha illallah. Mereka yakin dengan adanya alam akhirat. Kemudian dalam ayat lain dikatakan, ya Allah, Engkau menghidupkan kami 2 kali, mematikan kami juga 2 kali. Apa maksud ayat ini? Kita hidup 2 kali, mati 2 kali. Para ulama mengatakan yang pertama kematian dari dunia ke alam akhirat, yang ketiga perpindahan dari alam kubur kepada alam barzah. Alam mahsyar, alam akhirat, itu ada kematian yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas sekian banyak ayat Al-Quran mengabarkan kepada kita dan hadis Nabi bahwa memang alam kubur itu jelas adanya. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, apa kata beliau? Ketika seorang meninggal dunia, maka dia ini dikuburkan. Nanti datanglah kepada mereka seorang malaikat. Dia bertanya, kenalkah engkau siapa Tuhanmu? Aku tidak kenal. Kenalkah engkau siapa orang yang diutus oleh Allah untuk kalian? Rasulmu? Dia bilang, saya tidak kenal. Dia tidak mengenalnya. Lalu dipukullah oleh malaikat tadi. Datanglah makhluk yang sangat buruk rupa, mengenakan pakaian buruk, wajahnya menakutkan, baunya busuk luar biasa. Masya Allah. Orang ini ketakutan. Kata orang tadi, siapa kamu? Kamu kelihatannya sangat jahat sekali. Orang yang buruk rupa, yang baunya busuk luar biasa, dia menjawab, aku adalah amal jahatmu. Jadi yang namanya amal jahat kita bukan buat orang lain, tapi pasti kembali kepada kita. Masya Allah, hati-hati. Kalau kita berbuat jahat, amal jahat kembali kepada kita. Kalau kita berbuat baik, amal baik kembali kepada kita. Lalu orang yang datangi oleh orang yang buruk rupa, yang ternyata jawabannya adalah amal jahat orang yang bersangkutan. Dia bilang, ya Allah, kembalikan aku ke alam dunia agar aku bisa memperbaiki kehidupanku selama ini. Mengpeng, kita masih hidup di alam dunia. Mengpeng, kita belum datang kepada kematian. Mengpeng, kita belum dikubur. Yuk, sisa umur yang kita tidak tahu berapa lagi sisa umur kita, manfaatkan di jalan yang Allah ridho. Wa ma tadri nafsun madza taksibu godan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia kerjakan besok. Tidak seorang pun yang tahu di mana mereka mati. Karena kita tidak tahu siapa yang akan mati duluan. Yuk, persiapkan bahwa kita akan mati. Beramal sebanyak-banyaknya. Kerjakan perintah Allah. Jauh yang dilarang oleh Allah. Insya Allah teguh iman kita dunia sampai akhirat kita. Amin.